Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan masa dinasti Abbasiyah. A. Perkembangan peradaban. Daulah Abbasiyah didirikan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan Daulah Bani Umayyah yang telah hancur di Damaskus. Dinamakan Abbasiyah karena para pendiri ini merupakan keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah bercorak Arab murni yang terpengaruh dengan corak pemikiran dan peradaban Persia, Romawi, Timur, dan Mesir. Sistem politiknya bersifat demokratis daripada Umayyah. Pada periode pertama pemerintahan Bani Abbasiyah mencapai masa keemasan secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat merupakan pusat politik sekaligus agama. Peradaban dan kebudayaan Islam tumbuh dan berkembang bahkan mencapai kejayaan pada masa Abbasiyah. Hal tersebut dikarenakan pada periode ini lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada peluasan wilayah. Puncak kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid 170 sampai 193 Hijriah atau 786 sampai 809 Masehi dan anaknya Al-Ma'mun 198 sampai 218 Hijriah atau 813 sampai 833 Masehi. Pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid, negara dalam keadaan makmur, kekayaan melimpah dan luas wilayahnya. Mulai dari Afrika Utara hingga ke India, didirikan pula perpustakaan yang bernama Baitul Hikmah, yang di dalamnya orang terdapat membaca puisi, menulis, dan berdiskusi. Sementara pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, pengaruh Yunani sangat kuat. Ilmu-ilmu umum masuk ke dalam Islam melalui terjemahan dari bahasa Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab, di samping bahasa India. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Lembaga pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat. Di antaranya, yang pertama ada ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran mulai berkembang dengan pesat pada masa akhir dinasti Abbasiyah I. Dinasti Bani Abbasiyah telah banyak melahirkan dokter-dokter kenamaan, yaitu Hunain ibnu Ishaq, Ar-Razi, Ibnu Sina, Abu Marwan, Abdul Malik, Ibnu Rusd, dan Abu Zakaria serta Zabur bin Sahal. Yang kedua, ilmu perbintangan. Dalam ilmu perbintangan, mereka juga mengkaji dan menganalisis berbagai aliran ilmu perbintangan dari berbagai suku bangsa, seperti bangsa Yunani, India, Persia, dan ilmu falak Arab Jahiliyah. Orang yang ahli dalam bidang ini diantaranya Abu Mansur al-Falaki, Jabir al-Batani, dan Raihan al-Biruni. Lalu yang ketiga yaitu ilmu filsafat. Setelah kitab-kitab filsafat Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, kaum muslimin sibuk mempelajari ilmu filsafat. Bahkan mereka juga mulai menafsirkan dan mengadakan perubahan serta perbaikan sesuai dengan ajaran Islam. Akhirnya lahirlah filsafat-filsafat Islam, diantaranya Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rusd, Ibnu Bacah, Ibnu Tufel, dan Al-Ahbari. Yang terakhir, ilmu sastra. Berkembang pula ilmu sastra yang melahirkan para penyair dan pujangga-pujangga yang terkenal. Di antaranya Abu Nawas, Abu Atiyah, Abu Tamam, Al-Mutanabi, dan Ibnu Hani. Kemunduran masa dinasti Abbasiyah. Meskipun begitu, dinasti ini terus mengalami kemunduran. Sejarawan mengklasifikasikan faktor-faktor tersebut menjadi dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal meliputi lemahnya khalifah yang diangkat, munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri, kemerosotan perekonomian, munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Sedangkan yang menjadi faktor eksternalnya yakni
meliputi perang salib, adanya serangan Mongolia ke negeri Muslim, dan dampak dari faktor-faktor tersebut mengakibatkan runtuh dan berakhirnya dinasti Abbasiyah. Puncak runtuhnya dinasti ini terjadi kira-kira 656 Hijriah atau 1258 Masehi pada akhir kekhalifahan Al-Mu'tasim Billah.